ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabel-tabel yang harus kita isi. Nah di 9 ini memang pada umumnya tabel. Oke, yang pertama adalah tuliskan rata-rata IPK untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. Jadi berapa jumlah program studi doktor? Kalau dia punya 5 program studi doktor, berarti di sini ditulis angka 5. Nah, jumlah dari seluruh program studi doktor itu secara agregat dituliskan di sini, di TS-2. Jadi dari 5-5-nya, TS-2 berapa, TS-1 berapa, TS berapa. Rata-rata IPK yang lulus di TS-2 berapa, rata-rata IPK yang lulus di TS-1 berapa, dan rata-rata IPK yang lulus di TS berapa. Demikian pula dengan jenjang-jenjang lainnya. Jadi berapa prodi di sarjana, mungkin paling banyak 30 atau 100. Nah, berapa lulusannya? Berapa IPK-nya? Seperti itu kira-kira. Selanjutnya adalah yang ini diisi oleh perguruan tinggi vokasi. Jadi ada berapa? Misalnya Politeknik XXX punya 3 program studi. Nah, 3 program studi ini berapa lulusannya di TS-2, berapa lulusannya di TS-1, dan berapa di TS. Dari sekian yang lulus di TS-2, misalnya 100 yang lulus di TS-2, berapa sih yang dapat sertifikat? Nah, di sini ada kesalahan mengisi kadang-kadang yang saya lihat. Dia lulusnya di sini 20 orang yang dapat sertifikat 100. Saya bilang, oh, yang 80-nya siapa? Apakah hantu? Ternyata yang dimaksudkan adalah mereka juga tes di TS-2 tapi dari 10 tahun yang belakangan. Nah, jadi kita melihat yang lulus di sini dapat sertifikat dari kohort yang sama. Begitu kira-kira. Baik, selanjutnya tuliskan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa dalam 5 tahun terakhir. Jadi apa nama kegiatannya, waktu penyelenggaraannya, tingkatannya, apakah provinsi, nasional, wilayah, tinggal diberi centang, dan prestasi yang dicapai. Prestasinya ini juara 1, 2, 3, harapan tidak termasuk, finalis mohon maaf, apalagi kalau cuma peserta. Ini juga sama, tetapi ini untuk non-akademik. Jadi kalau akademik misalnya lomba debat, olimpiade, kalau non-akademik lomba pencaksilat, paduan suara, dan seterusnya. Kemudian tuliskan rata-rata masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir. Jadi data dilengkapi dengan jumlah program studi dan jumlah lulusan untuk setiap program. Nama kegiatannya apa, waktu penyelenggaraannya apa, tingkat apa, dan prestasi yang dicapai apa. Ya. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu tidak asing karena ini sama dengan APT 2.0. Jadi di sini kita mengisi untuk di program doktor yang masuk di TS-6 berapa orang, di tahun selanjutnya berapa yang tinggal, dan seterusnya. Di sini yang lulus berapa dari kohort ini. Jadi kalau misalnya di sini masuk 20, lalu di sini masih 20, di sini 19, ya mungkin 1 cuti, mungkin hilang. Di sini tetap 19, mungkin masih cuti. Di sini turun 18, di sini turun 10, di sini turun 10, di sini turun 10. Ya sebenarnya ada 10 yang DO. Seperti itu. Nggak bisa lagi kita katakan, oh dia tidak DO, dia cuma pindah atau dia meninggal. Ya tetap aja namanya, intinya dia putus sebelum selesai. Ya. Kemudian untuk lulusan tepat waktu kita ngambil di TS-2, dia masuk di sini dan keluar di sini. Jadi huruf-huruf ini biarkanlah tetap di sini. Ya, begitu untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Kemudian untuk program ini tracer study, terkait dengan tracer study. Jadi nomor 34 ke bawah ini semuanya tracer study. Di sini program pendidikan mulai dari doktor sampai diploma 1, kita tuliskan kembali berapa lulusannya. Jadi yang kita anggap bisa kita tracer itu alumni yang lulus TS-2 sampai TS-4. Itu caranya mengukur. Jadi di sini TS-4 berapa orang, TS-3 berapa orang, TS-2 berapa orang, misalnya di sini 100, tapi yang kasih jawaban cuma 50, ya nggak apa-apa. Tapi nanti ada jumlah persentase minimum responden, silahkan dilihat rumusnya di matriks. Lulus di TS-2 105, yang kasih jawaban 40, ya nggak apa-apa. Lulus di TS-2
80 yang ngasih jawaban 75, ya oke, berarti bagus. Nanti ada jumlah persentase minimum responden supaya sampel-sampel yang ada ini dianggap dapat mewakili. Nah, berdasarkan itu kemudian jadi yang menjawab, berdasarkan yang menjawab bukan total lulus lagi, maka kita menghitung berapa rata-rata masa tunggu lulusan untuk program doktor, magister, sarjana, diploma 3, diploma 2, 1 dan seterusnya. Kemudian kesesuaian bidang kerja. Kesesuaian bidang kerja ini hanya untuk sarjana dan diploma karena dokter juga ada di sini ya, APS yang tidak ada. Jadi kesesuaian bidang kerja, doktor, magister, profesi, sarjana, diploma. Kemudian kinerja lulusan di sini dituliskan kembali jumlah lulusannya dan berapa yang dinilai oleh pengguna. Jadi datanya mungkin berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dijawab oleh alumni, kalau ini dijawab oleh pengguna lulusan. Jadi mungkin saja jumlahnya memang lebih sedikit daripada yang memberikan feedback, atau bisa juga lebih banyak kalau hubungan kemitraan perguruan tinggi tersebut bagus. Nah, ini kita baru mencari berapa database untuk sudah cukup mewakili atau belum sampel yang kita miliki terhadap populasi. Nah, selanjutnya kita memasukkan ke format minimal inilah ya pertanyaan generik yang ada pada semua program dan cocok fit untuk semua perguruan tinggi. Silahkan kalau ada tambahan-tambahan lain silahkan, tapi yang diisi di sini hanya etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dan pengembangan diri. Ini ditulis pengguna yang menganggap sangat baik berapa, cukup berapa, kurang dalam persen. Jadi datanya diambil dari tracer tadi. Lalu ini sama, kembali bertanya seperti ini saya balik tadi ya. Terus sekarang ini adalah hasil karya publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan bersama dosennya. Jadi kalau misalnya mahasiswa magister, doktor kan sebelum selesai mereka harus kumpul artikel kan, harus submit baru bisa ujian. Begitu hampir semua perguruan tinggi sekarang peraturannya. Kalau doktor malah harus 2. Nah, kita lihat publikasi itu berapa di jurnal nasional tidak terakreditasi, nasional terakreditasi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita ingin melihat berapa lulusan yang bekerja. Jadi kalau doktor, berapa yang telah bekerja atau berwirausaha, kemudian ukuran tempat kerja atau berwirausahanya. Kalau dia kerja hanya di toko yang bukan nasional, tidak punya brand di tempat lain, kemudian atau dia berwirausaha tapi tanpa izin, pakai booth, jual booth, itu berarti masuk di sini. Kalau dia kerja di perusahaan misalnya Astra, nah itu berarti masuk ke sini. Atau dia punya perusahaan yang sudah ada PT-nya, ada CV-nya, itu masuk ke sini. Atau dia bekerja di perusahaan multinasional. Ini semua kita isikan. Lalu sekarang judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. Jadi Bu Ida Nur Hayati mungkin bisa di mute dulu. Ibu Ida Nur Hayati bisa di mute dulu. Ya. Kemudian nama dosen tetap. Nama dosen tetap kita tuliskan semua nama dosen tetap yang punya karya ilmiah yang disitasi. Lalu kita jelaskan berapa jumlah artikel ilmiah yang disitasi setiap judul ini. Selanjutnya ini untuk pengusul dari program perguruan tinggi vokasi, dijelaskan nama produk atau jasa yang sudah diterapkan oleh masyarakat, deskripsinya seperti apa, dan TKT-nya TKT berapa. Nah, yang terakhir saya kira ini adalah luaran dan capaian lainnya. Jadi luaran dan capaian PKM yang sudah dihasilkan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Berapa yang paten sederhana, berapa yang haki dalam bentuk hak cipta atau desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan seterusnya, desain tata letak, dan berapa yang TTG, teknologi tepat guna, produk berstandarisasi, produk bersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial. Dan sekarang keuntungannya adalah kita juga mengakui buku ber-ISBN atau book chapter, tapi memang bobotnya berbeda banyak antara paten, rekayasa sosial dengan buku ber-ISBN dan book chapter, tetapi tetap ada nilainya. Ya,
Saya kira demikian penjelasan untuk LKPT. Terima kasih banyak.